aku bakal bikin kuah cukonya dulu ya. Di sini aku taruh di sebelah kiri aku. Dan ini langsung aja aku kalau untuk kuah cukonya sendiri tinggal dicampur-campur aja semuanya jadi satu. Ada air. Terus di sini juga aku masukin asam kandisnya ya, Lovers. Sebenarnya kalau nggak mau pakai asam kandis bisa juga menggunakan asam jawa. Tapi di sini kalau asam kandis itu dia biasanya rasanya lebih asam dari asam jawa. Jadi kalau Lovers mau menggunakan asam jawa untuk gramasinya bisa ditambah. Tadi kan aku pakai 15 gram. Nah, kalau Lovers pakai asam jawa itu bisa ditambah jadi 20 sampai dengan 25 gram. Oke. Ini udah ada yang langsung absen nih Mbak Resi. Dari Yayan Sen Harjoko, aku dari Tangerang hadir. Tangerang, halo Kak Yansen. Raidana 16 Jakarta Timur hadir. Jakarta Timur, halo. Kayaknya banyak ya yang pencinta pempek kapal selam nih Mbak Resi. Bener banget, emang kalau pempek tuh enak banget ya dinikmatin lagi panas-panas, mau lagi dingin-dingin gitu makan pempek hangat-hangat juga enak banget. Oke, ini untuk kuah cukonya kita tinggal aja kita rebus dia sampai dia mendidih dan kuahnya menjadi kental. Sekarang kita bikin bahan biangnya dulu ya Kak. Boleh. Di sini untuk bikin pempek aku tuh kita pakai bahan biang dulu terlebih dahulu ya Lovers. Nah, untuk bahan biangnya di sini aku pakai tepung terigu. Ini kita campur dengan air. Tepung terigunya itu sedikit aja ya Lovers. Fungsi tepung terigu sendiri di sini supaya nanti pempeknya tuh nggak cuman yang kenyal-kenyal aja, tapi dia juga empuk. Kalau udah kayak gini, tinggal kita masukin juga bawang putihnya. Nah, ini kita rebus, kita masak sampai dia nanti mengental ya. Ini apa Kak? Ini katanya boleh pakai asam jawa nggak nih Mbak Resi? Boleh banget ya, kalau Lovers mau diganti pakai asam jawa bisa banget. Tapi yang tadi aku bilang kalau untuk asam jawa itu karena dia kan tadi aku pakai asam kandis ya, dia tuh tingkat keasamannya lebih daripada asam jawa, jadi Lovers bisa menambahkan gramasinya. Tadi aku pakai 15 gram, kalau Lovers pakai asam jawa bisa jadi 20 sampai 25 gram. Oke. Wah, ini katanya di Padang kebetulan lagi hujan, jadi seru banget nih. Padang lagi hujan ya, di sini panas banget panas nih Lovers. Super duper panas. Nah, ini kalau air cuko ini bisa disimpan nggak sih Mbak Resi kalau udah jadi? Bisa banget Kak. Jadi dia tuh disimpan bisa bertahan sampai sampai 3 bulan asal proses penyimpanannya tepat ya. Bisa disimpan di dalam kulkas, bisa ditaruh di botol gitu ya, atau mau dimasukin dalam plastik juga bisa banget. Oke, itu cukup di chiller aja atau freezer nih Mbak Resi? Di chiller aja Kak. Chiller tapi kalau aja mau dia dipakai yang super lama banget, ditaruh di freezer juga bisa. Oke, ini dia udah mulai mengental. Nanti kalau dia udah mulai agak lebih padat lagi, bisa kita angkat ya Lovers. Nah, di sini untuk bikin pempeknya aku kan pakai ikan tenggiri. Kalau Lovers mau diganti ikannya boleh banget, tapi kalau bisa menggunakan jenis ikan yang putih, jadi supaya nanti hasil pempeknya itu dia nggak yang butek gitu ya Lovers. Oke, ini warga Facebook juga udah banyak banget yang nonton nih Mbak Resi. Halo, boleh ya sambil absen-absen ya Kak? Boleh. Ya? Dari Bunda Susan, Palu hadir share. Halo Palu, Bunda Susan. Dari Alfrida, Samarinda hadir. Halo. Oke, dari Mardiana Syarif, halo bunda-bunda cantik. Halo. Halo bunda. Boleh ya, ini mau di request bikinin apa boleh banget juga nih. Boleh banget. Nah ini Kak Ersi, aku bagi-bagi tips ya gimana caranya bikin pempek yang dia itu hasilnya kenyal, terus kenyalnya tuh nggak yang lawan gitu ya. Pertama di sini aku menggunakan bahan biang. Nah bahan biangnya ini terdiri dari tepung terigu, air dan juga si bawang putih yang udah dihaluskan. Nah kalau udah kayak gini, ini kita pindahin ke dalam mangkuk. Tapi jangan langsung ditambahkan ke dalam, jangan langsung dimasukkan si ikannya Kak. Karena ikannya itu kalau misalnya nanti kita masukkan si bahan biang dalam keadaan panas, ikannya nanti dia jadi mateng. Terus nanti hasil akhirnya jadi pempeknya tuh nggak terlalu mengikat dan dia nggak terlalu kenyal lagi Lovers. Oke. Wah ini udah nggak sabar nanya. Katanya supaya tepungnya bisa masuk sampai ke dalam gimana caranya ya Bu? Supaya tepung
matang sampai matangnya sampai ke bagian gitu dalam. kali ya. Gimana caranya? Oke, nanti proses perebusannya juga bakal aku kasih tipsnya ya. Betul. Jadi pertama pastikan airnya itu udah mendidih. Kalau udah mendidih, pempeknya tuh bisa langsung kita masukin. Terus habis itu tinggal kita tunggu aja sampai dia mengapung, tapi jangan langsung angkat selfers karena kan biasanya kalau pempek kapal selam tuh dia lebih gede gitu ya Kak ya. Jadi kita tunggu sampai 5 menitan, baru 3 sampai 5 menit baru bisa langsung kita angkat. Tuh. Selanjutnya bisa langsung dimakan langsung boleh, atau mau langsung digoreng dulu biar crispy gitu juga boleh. Nah ini nih bahan biangnya udah meletup-letup, aku langsung matiin aja kompornya. Ini kita angin-anginkan dulu ya, kita buang uap panasnya dulu, jadi supaya nanti ikannya itu dia nggak matang kena bahan biangnya. Ini aku sambil rebus air buat pempeknya nanti. Ini kita aduk-aduk ya. Ini aku mau buang-buang uap panasnya dulu. Jadi kalau bunda-bunda di rumah mau lagi bikin bahan biang gini untuk pempek, jadi ketika panas ini jangan langsung digabung ke ikan, jadi harus kita buang dulu nih. Oke, boleh sambil kita aduk-aduk terus. Oke, Mbak Resi katanya nih kalau pakai ikan freezer boleh nggak Mbak Resi? Ikan yang dari freezer boleh ya, tapi dia harus ditowing dulu sampai dia ada di suhu ruang, baru selanjutnya tinggal dimasukkan. Sampai dia udah defrost ya Kak, udah nggak beku lagi, baru boleh Sasolvers ya. Ini bisa kita aduk-aduk kayak gini sampai dia benar-benar hasilnya tuh mengikat dan mengkilap gitu ya, jadi dia udah nggak cair lagi. Atau mau dibanting-banting menggunakan tangan gitu juga boleh banget. Oke, airnya air biasa atau air es atau air panas nih Bun? Tadi kita pakai airnya itu air biasa karena dia mau direbus gitu ya Sasolvers. Jadi airnya itu kita masukkan ke dalam adonan biangnya gitu. Jadi pas udah diuleni kayak gini kita udah nggak pakai air lagi. Nah ini dia udah mulai mengikat kayak gini ya Kak. Kalau udah, ini tinggal kita masukin tepung sagunya aja. Oke. Kita masukkan sedikit demi sedikit, nanti sambil kita uleni pakai tangan. Terus ya kalau misalnya nanti Sasolvers masukin tepung sagu, terus dia tuh hasilnya masih lembek, itu jangan pernah ditambahin tepungnya lagi ya Kak, karena kalau misalnya ditambahkan lagi dengan tepungnya nanti si pempeknya dia itu jadi keras gitu, jadi dan rasanya tuh dia nggak gurih lagi karena terlalu banyak si tepungnya. Nanti ada caranya, gimana caranya supaya dia itu meskipun adonannya lengket tapi dia hasilnya tetap nggak lengket. Oke, ini kita uleni ini. Ini karena pempek kapal selam itu kalau misalnya udah kita isi, udah kita bentuk, kita isi, dia tuh harus langsung cepat-cepat direbus ya Sasolvers. Jadi sambil kita ngadonin kayak gini nih, kita sambil panasin air.
Karena kalau misalnya dia nggak langsung direbus, nanti si telurnya itu dia bisa bocor, bisa gampang bocor. Oke, katanya kalau pakai ikan gabus ada tambahan lain lagi nggak? Tambahin apa Kak? Ada tambahan bahan lain nggak? Oke, nggak usah ya Bunda. Kalau misalnya pakai pakai ikan gabus, boleh banget, bisa juga. Boleh banget ya. Tinggal digiling aja ya ikan gabusnya. Untuk gramasinya sama, pakai 300 gram juga. Oke, ini aku tinggal kita uleni pakai tangan ya. Ini aku mau singkirin ini dulu. Boleh. Oke, Karawang hadir. Karawang, halo Karawang. Oke, tadi mohon maaf ya, tadi suaranya agak sempat hilang nih. Oh iya, sekarang udah normal Kak. Oh, udah normal. Oke, ini karena adonannya lembek yang tadi aku bilang, kalau kita sengaja bikin pempeknya tuh adonannya lembek, jadi dia tuh hasilnya tuh empuk, terus yang gurih gitu ya Sasslovers ya, tapi luarnya tetap garing nanti pada saat digoreng. Nah, untuk mensiasatinya gimana sih kalau Sasslovers bikin pempek tapi dia yang lembek? Ini kita bisa olesi tangan menggunakan tepung ya, kayak gini. Nih, aduh. Tunggu aku uleni dulu sampai dia nyatu semua adonannya, karena tadi belum terlalu rata ya. Nah, ini dia udah rata dan dia kan belum bisa dibentuk karena terlalu lembek banget ya Sasslovers, jadi adonannya bukan model adonan-adonan yang kalis gitu. Tuh, kalau udah kayak gini, tangan kita tinggal dikasih tepung sagu yang banyak. Tuh. Ini pempeknya nggak cuma buat kapal selam, kalau mau dijadiin pempek adaan itu juga bisa, pempek lonjor gitu, yang panjang-panjang itu juga bisa ya. Bisa juga ya. Oke, nih pasti tangan aku pakai tepung. Kalau udah tinggal kita ambil kurang lebih 100 sampai dengan 120 gram, besarannya kurang lebih segini ya Sasslovers ya. Kalau udah, dia kalau tangan kita udah dikasih tepung, dia itu nggak akan nempel lagi. Tinggal kita bulet-buletin aja, kita padatkan ya. Kalau pakai minyak bisa nggak Mbak Res? Kalau pakai minyak nggak, jangan ya Kak, jangan pakai minyak goreng. Jadi kita memang harus menggunakan si tepung sagu. Nah, udah kayak gini, ini tinggal kita tusuk aja pakai jempol bisa ya di bagian tengahnya. Kalau misalnya kira-kira tepung sagunya udah habis, di tangan boleh kita tambahin lagi. Kalau udah kayak gini tinggal kita puter-puter aja. Jadi kayak bentuk cekungan gitu ya. Oke, kita isi menggunakan telur. Nah, Mbak Resi ada pertanyaan nih, katanya boleh nggak sih mengaduknya dengan hand mixer yang udah dipasang baling-baling biasa? Boleh, kalau misalnya mau pakai hand mixer diaduknya juga bisa banget. Tapi dia jangan terlalu lama ya Sasslovers, pokoknya sampai adonannya itu udah mengkilap, udah ngeset gitu, udah gimana ya? Ya udah pokoknya dia udah mengkilap dan dia itu nggak cair lagi, itu udah bisa ya. Bisa langsung kita tambahkan tepung sagu. Nah, kita bentuk bulat kayak gini ya, tuh kayak bentuk lumpang. Tinggal kita isi aja. Untuk isinya jangan berlebihan juga, karena kalau berlebihan nanti rawan bocor ya. Tapi jangan terlalu sedikit juga ya Kak ya. Udah kayak gini, tinggal kita tutup aja. Nah, kita cubit-cubit gini. Jadi tuh, tinggal kita rebus aja. Tapi ini airnya belum terlalu mendidih, sedikit lagi kayaknya ya. Karena ini sebenarnya nggak boleh lama-lama Kak, kalau udah dibentuk dia harus langsung cepat-cepat dimasukkan ke dalam air rebusan. Iya benar, nanti adonannya itu jadi basah, ngerembes, terus nanti dia jadi gampang bocor gitu. Jadi telurnya nanti hilang ya Kak, habis karena bocor. Oke, wah ini ada tebak-tebakan nih Mbak Resi. Oke, seru nih. Oke, katanya lalapan apa yang mematikan? Lalapan liar. Iya betul. Nah iya. Udah terakhir. Yang mematikan. Belum. Benar. Oke, udah ya. Oh udah satu doang ya Kak? Udah. Nggak ada lagi ya? Oke, ada absen nih dari Bunda Asmawati. Halo Bunda, baru gabung dari Makassar. Halo Bunda, Makassar. Nah ini kita untuk resepnya bakal nanti setelah live berakhir kita cantumin di Facebook, di Instagram ya. Betul. Oke, tenang aja. Yang ketiga. Betul, kirim bintang ya. Pokoknya yang belum follow juga langsung follow aja kayak di semua sosial media kita. Kita tuh ada Instagram, ada Facebook, TikTok, ada Facebook, ada YouTube, ada juga Twitter ya. Betul. Oke. Wah,
Ini boleh nggak sih kalau telurnya telur utuh Mbak Resi nggak di... Boleh Kak. Oh boleh ya. Aku kira kamu bakal nanya yang aneh-aneh, telur apa gitu yang dipakai. Iya, telur-telur gitu. Oke. Ini satu resep bisa jadi berapa pempek nih Mbak Resi? Ini kalau misalnya aku bikin, kan aku bikin yang gede-gede banget ya sausage. Ini bisa jadi kurang lebih 8 buah ya. Kalau mau sausage bikin yang lebih kecil-kecil lagi, pasti jadinya lebih banyak. Oke. Ini kita ambil, terus kita tekan bagian tengahnya, tinggal kita puter terus sampai dia jadi bentuk bulatan kayak lumpang gitu. Oke, ada yang telat bergabung nih Mbak Resi. Katanya mau tanya dong, itu adonan ikannya mau dibentuk itu dibalur pakai tepung apa? Terigu biasa atau tapioka? Oke, ini kali ini aku pakai tepung sagu ya, sausage ya. Karena tadi terakhir itu di sini si pempeknya kita kasih tepung sagu kan ya. Jadi ini kita pakai untuk baluran aja tepung sagunya supaya dia tuh nggak lengket. Karena adonan pempek kita tuh nggak yang kalis gitu. Jadi dia agak-agak basah kayak gini ya sausage. Tapi ini jadinya enak banget Kak. Karena rasanya tuh benar-benar yang ikan banget, gurih banget, terus dia juga empuk gitu loh, nggak yang ngelawan gitu kalau digigit. Terus kenyal gitu ya. Benar. Nah ini kunci rahasia dari pempek yang kenyal tuh apa nih Mbak Resi? Oke, kunci rahasia dari pempek yang kenyal pastinya kita pakai tepung sagu ya sesuai ya. Tapi untuk penggunaan tepung sagu sendiri dia nggak bisa sembarangan, jadi nggak bisa langsung kita masukkan dari awal gitu. Ada teknik khususnya juga, karena kalau misalnya kita langsung aduk-aduk semuanya di awal, nanti hasil pempeknya itu dia jadinya kenyalnya kelewatan ya Kak. Jadinya kayak adonannya tuh jadi ulet gitu, jadi alot. Oke. Kenyal banget. Jadi aci nanti ya Mbak Resi? Enggak sih banget juga bukan sih, ya? karena kan dia pakai ikan. Terus ya satu lagi ikannya itu pastikan gunakan ikan yang jenisnya itu segar gitu, dan jangan, kalau bisa ikannya itu dalam suhu kulkas gitu ya, jadi suhu dingin gitu. Oke, bisa nggak sih Mbak Resi kalau dibikin pipih terus langsung digoreng? Bisa ya. banget ya. Jadi nggak usah dikasih isian ya, boleh, bisa banget. Atau mau dibikin yang apa ya? Yang kayak keriting itu namanya pempek apa? Lupa lagi tiba-tiba. Oh iya. Yang pakai cetakan, jadi jenis keriting. Nah itu juga bisa. Jadi nggak usah pakai bahan isian ya. Iya, tahu tapi lupa nama nih. Iya, aku tiba-tiba lupa namanya. Lupa nama, ingat rasa. Benar, masih ingat. Rasanya pasti gurih-gurih enak. Betul. Ya, Oke, halo Kak, Kota Gudeg hadir, Bunda Iir. Halo. Dari mana Kota Gudeg? Jogja. Udah, aku bikin 4 aja. Ini aku cuci tangan dulu ya Kak. Ini masih ada adonan lagi nih, kira-kira bisa jadi 4 sampai 5 buah lagi ya sesolvers. Sambil nunggu Mbak Resi, kita absen lagi ya. Dari Bunda Emma Bangkinang Riau hadir Mbak. Halo. Dari Roseno di Garut hadir. Halo. Oke. Boleh absen nih Bunda atau Oke nih, maaf baru join Mbak. Bunda Cut Yeni Fadlina, kita lagi bikin pempek kapal selam. Apakah pertanyaannya Kak? Cut Yeni, maaf baru join. Apa? Oh, dia nanya tadi. Dia request nih Mbak Resi, bikin somai dong. Boleh. Nanti coba kita buatin ya Bunda ya. Wah. Terus juga katanya nih, waduh enak ya ke pempek kapal selam, ditunggu ya resep taekwonnya. Oke, benar, boleh. Masih satu daerah boleh ya Kak ya. Oke, ini aku bersihin mejanya dulu. Oke, katanya udah ngebayangin nih gurih, sedep, pedes, asin, Bener, asam, gurih manis. banget. Pasti jadinya enak banget nih sausage. Oke. Salah. Oke, tepungnya merek apa nih Bun? Tadi kita pakai tepung sagunya itu sagu tani ya sausage ya. Kenapa kita pakai sagunya? Kalau bisa sagunya itu jangan sagu curah. Sagunya itu yang berwarna putih, karena kalau misalnya dia sagu curah dia juga mempengaruhi hasil akhirnya. Jadi nanti pempeknya tuh warnanya jadi kayak agak sedikit butek gitu ya Kak. Pengaruh ya Bun? Mempengaruhi banget. Ini sambil kita rebus, ini untuk proses perebusannya memang dia nggak cepet ya, apalagi yang segede-gede gini, dia tuh kurang lebih 5 menitan sampai dia ngapung. Terus di sini aku udah ada nih Kak, yang udah aku bikin di awal tuh. Ini tinggal kita goreng aja. Nih aku tukar posisi dulu. Minyaknya di sini, ini di sini. Iya. Udah nggak nyelam lagi ya.
Tenang, dia kalau dimasukin ke cuko nyelam lagi Kak. Jadi namanya Oh, tetap, ya, bisa. pempek kapal selam. Oke. Oke, ini aku mau langsung goreng tapi tunggu minyaknya panas dulu ya. Ini juga harus untuk menggorengnya juga nggak bisa sembarangan ya Sass Lovers. Jadi pertama pastikan pempeknya itu harus dalam keadaan dingin. Soalnya kalau misalnya dia masih panas waktu kita goreng, dia biasanya tuh lebih gampang meletup-meletup gitu. Nah kalau udah dingin kayak gini, ya kalau udah dingin baru selanjutnya tinggal kita goreng. Nah untuk menggorengnya minyaknya itu pastikan udah harus panas. Terus kita masukkan pempeknya. Kalau udah kita masak pakai api sedang aja. Jangan yang terlalu besar, soalnya kalau terlalu besar nanti juga biasanya kalau tepung sagu itu kalau digoreng pakai api yang gede banget dia bakal meletup ya. Coba kita cek dulu. Belum ya, minyaknya belum panas. Oke, tadi nama pempeknya pempek keriting, Mbak. Oh iya, pempek keriting. Ya makasih tuh guys Sass Lovers ya. Benar, dijawab Iya. sama Bunda Yosepin. Oke, makasih ya Bunda. Iya Makasih itu. ya, Bunda. Aku ingetnya pempek apa ya? Pempek mie bukan? Yang pempek keriting. Karena itu biasanya ada cetakannya ya, bentuknya tuh kayak Benar. dari kayak piring, kayak mangkuk, tapi ada bolong-bolong gitu bawahnya, tinggal ditekan-tekan sambil digoyang-goyangin gitu, nanti dia keluar sendiri bentuknya keriting-keriting. Tinggal kita ambil goreng deh. Oke, Mbak Resi katanya nih alternatif selain ikan tenggiri apa ya? Bisa juga menggunakan ikan gabus, bisa menggunakan ikan tuna, juga bisa ya Sass Lovers ya. Atau mau coba pakai ikan lele, karena ikan lele itu masuk ke dalam kategori catfish ya. Dia ya ikan-ikan yang daging putih juga itu bisa digunakan juga. Oke. Oke, nanti untuk live-nya bisa ditonton ulang di Facebook, Instagram, dan juga YouTube ya, Mbak Iya Resi. betul banget. Wih, seneng banget nih kalau masaknya pempek. Terima kasih Mbak Resi. Sama-sama Sass Lovers. Karena nih aku kemarin sebenarnya aku bingung ya Kak, jajanan kaki lima favorit itu kan banyak banget ya. Jadi aku tuh sebelumnya udah bikin dulu tuh polling di Instagram. Jadi ini sesuai permintaan Sass Lovers. Ternyata yang milih pempek itu banyak banget. Jadi kali ini aku bikinin pempek. Betul. Oke. Mungkin Sass Lovers juga boleh nih, selain pempek kapal selam tuh apa sih jajanan yang paling disukain gitu ya kalau keluar rumah nih. Dia Mbak Resi nanti bikinin di hari berikutnya. Betul, di hari Rabu atau di hari Jumat ya Kak ya. Betul. Ini aku lagi cari tusuk sate aku mana Kak, kok hilang ya? Oke. Tadi Kalau aku dicari-cari pegang. emang suka ngilang Kak. Sass Lovers lihat nggak? Tadi aku megang tusuk sate buat ini, terus aku lupa naruh di mana. Tanya. Kan mungkin Sass Lovers lebih nyimak gitu, jadi Bener. ya udahlah kita ambil baru ya. Makasih ya Pak Seno. Wah, nih katanya pakai ikan baung bisa nggak Mbak Resi? Apa? Ikan baung. Apa nih? Ikan baung tuh yang kayak gimana ya Kak? Ikan baung. Oke. Coba. Coba Kak. Udah panas. Waduh, kayak Sambil Kak Ersi cari, aku sambil masukin ya Kak ya. Kayak ikan patin gitu. ikan patin benar. Mungkin boleh ini Oh, kayak ikan lundu, patin. iya benar. Ikan bau lundu. Oh, boleh ya. Dia itu macamnya jenisnya sama kayak ikan patin. Oh, kalau boleh. sama kayak jenis kayak ikan patin masih bisa ya Sass Lovers ya. Hmm. Ini aku langsung goreng aja. Bismillahirrahmanirrahim. Set. Ini kalau Sass Lovers mau dijadiin frozen food ya, setelah direbus kayak gini, didinginkan, nah ini bisa disimpan nih Sass Lovers jadi frozen food. Tinggal kita masukin aja ke dalam freezer. Nah, Tadi ada yang bantu jawab di laci Mbak Resi. ya bener ternyata. Bener ya di laci. Malu banget tadi pas Mas Reno ngasih, lah ini ada. Bener di laci, makasih ya Sass Lovers. Makasih ya Bunda Fitriani. Bener di laci ternyata. Oke, ini aku udah masukin pempeknya, lagi kita goreng. Kalau udah berkulit, bisa langsung kita angkat. Oke. Wah, terima kasih Mbak ada tontonan ulangnya. Nanti ada on juga dong Mbak pempek lainnya dan take one juga dan cukonya juga. Wah, Oke, siap. boleh ya Sass Lovers banyak Lengkap ya, ada Bun. taekwon. Atau enggak nanti mungkin taekwonnya aku bikinin buat YouTube kali ya Kak, Boleh, ya. boleh banget. Karena di Boleh, ntar kita Boleh bikin ya. pempek dos juga boleh. Sebenarnya kita tuh udah sering ya bikin pempek adaan, Sering pempek dos, pempek-pempek yang lainnya. Tapi kalau minta dibuatin lagi boleh, nanti kita buatin versi barunya ya. atau nanti mungkin untuk resep lengkapnya ada di YouTube nih Bu. Benar, ada di YouTube. Wah ini gede banget pempek aku.
Bener-bener kayak kapal selam ya. Bener-bener nyelam ya. Oke. Katanya seru banget nih ngeliatnya, pasti enak. Wih, Enak sih. pasti ya. Pas direbusnya aja tuh bau-bau ikan gitu keluar. Pas digoreng sama, baunya juga enak banget. Ini masih direbus tuh ya Sasslovers tuh, dia udah mulai mengapung tapi belum aku angkat dulu. Terus kita tunggu beberapa saat baru nanti kita angkat. Oke. Nah Mbak Resi, katanya tepung yang pas itu tepung biasa kan ya Mbak, bukan tapioka. Tepung yang pas. Ya. Yang cocok. Oh, tadi itu kita menggunakan sebenarnya ingredientnya yang paling banyak ya, komposisinya itu pakai tepung sagu ya Sasslovers. Tapi di sini juga kita ada tambahan sedikit tepung terigu, itu hanya di bahan biangnya aja, cuman pakai 20 gram gitu. Nah, bahan biang ini yang bikin nanti si pempeknya tuh jadinya tuh empuk gitu. Oke, kita tunggu. Ini sambil nunggu aku sambil nyiapin platingannya ya. Ini tadi cuko yang udah kita buat, kita rebus. Oke. Oke, katanya makasih untuk trik buat pempek kapal selamnya Bun dan resepnya. Terima kasih juga Bunda, semoga tips-tips dan juga resep dari kita bermanfaat ya. Nanti bisa dicoba di rumah. Wah, bikin pempek tahu dan kulit Boleh ya. Nanti kita coba buatin. Oke, dari Intan, udah lama deh nggak nonton Sase. Halo. Halo Bunda. juga. Wih, kata Bunda Cutieni, terima kasih Mbak Resti yang cantik dan baik hati. Terima kasih Halo. Sasslovers. Oke, boleh nggak sih menggoreng pempeknya dengan air fryer? Boleh banget. ya. Tapi kalau untuk apa namanya cooking time-nya aku belum tahu karena aku belum pernah coba goreng di air fryer. Tapi kalau misalnya ditanya bisa apa enggak, bisa banget ya Sasslovers. Bisa banget. Atau kalau aku sebenarnya lebih suka pempek yang habis direbus, didinginin langsung aku makan. Sama aku juga. Aku nggak suka yang digoreng gitu. Tapi kan ada orang yang suka digoreng sampai dia luarnya Kering. renyah, kering gitu ya. Benar. Selera. Aku malah kadang kalau makan pempek nggak pakai cukonya nih Mbak Resi. Oh, padahal cukonya enak ya. Padahal untuk menikmati pempeknya. Dia harus nyeruput cuko gitu. Karena asem. KFC punya itu ya, lambung ya. Ya semua orang punya lambung ya, maksudnya. KFC Aku lambungnya gampang. gede sih Mbak Resi. Muatnya banyak ya. Terus Kak, iya, tapi iya kalau benar orang sih. Palembang itu biasanya cukonya diseruput gitu, Iya. begini. Gitu. Aku juga dikasih tahu sih karena aku belum pernah lihat langsung. Dikasih tutorial cara makan pempek. Nih di luar padahal panas banget tuh geluduk ya. Iya benar. Ada Emang suara kadang geluduk. sorenya tuh hujan gede langsung nih Mbak Resi. Kalau bisa sore ini jangan dulu ya kayaknya. Jangan. Oh iya. Oke. Oke, nah ini. Ada nih dari Osha di Bengkulu. Halo Bengkulu. Oke. Nah, ini itu ikannya di blender atau digiling aja, Bun? Oke, tadi aku tuh ikannya pakai food processor gitu ya Sasslovers ya. Kalian nyariin aku nggak? Ada suaranya nggak ada orang ya? Ntar. Jadi tadi tuh aku pakai food processor, kita haluskan dulu. Kalau udah tinggal ditambahkan dengan bahan-bahan yang lainnya. Kalau nggak ada food processor, pakai blender juga bisa-bisa aja. Tapi jangan yang terlalu halus banget ya Sasslovers. Oke. Oke, ini aku langsung angkat ya Kak. Ini udah siap disajikan nih. Udah siap tuh. Ini kedengeran ya? Luarnya tuh udah mulai garing gitu. Oke, yang bagus tuh pakai tepung sagu atau tapioka ya, Mbak? Sebaiknya itu menggunakan tepung sagu ya Sasslovers. Terus sagunya juga jangan, kalau bisa jangan sagu yang curah gitu ya. Karena kalau bisa Sasslovers menggunakan sagu tani yang warnanya tuh dia putih gitu. Jadi supaya hasil akhirnya tuh dia nggak yang terlalu warnanya hitam pekat banget. Oke, kalau udah nih seharusnya kita tiriskan dulu nih, baru nanti aku coba potong ya Kak ya. Oke, ini pas banget cukonya udah matang ya, Mbak Resi? Cukonya udah dituang, tinggal kita coba. Iya, nempel-nempel. Nah, nempel ya. Soalnya aku nggak sabar pengen cepet-cepet motong dia nih, tapi panas Aduh. banget.
Ini aku taruh satu dulu. Set. Wih, katanya mantap. Mantap ya, Bu. Langsung banget ini, liku. Ini ada yang mau aku coba potong. Tadi aku udah ambil pisaunya juga. Oh, aku hari ini kayaknya lupaan mulu ya ternyata di sini. Iya nih, ini Baresi lagi ada banyak Pisaunya. pikiran nih kayaknya ya. Nih biar nggak lengket aku kasih minyak dulu sedikit. Oke, tinggal aku potong. Aku pakai hand glove dulu. Panas Kak, Panas aku ya, kuat Bu? panas. Mungkin mau coba Abram ke depan sini cobain, boleh banget. Kalau mau icip-icip ya. Ini dari Bunda Acil Makassar, hadir lama baru bisa nonton live Sase lagi. Ya, nggak apa-apa ya Bunda. Halo Bunda. Oh, panas. Kemana aja nih Bunda Acil? Hmm. Iya nih. Betul. Bau-bau Sampai Garut ya ikan wanginya. ya. Jauh ya. Hmm. Bau-bau ikan gurih gitu ya. Set. Jadi ini tinggal aku potongin ininya ya, Timun. timunnya. Kalau pakai timun Jepang boleh nggak nih Mbak Res? Boleh, fancy banget itu ya, boleh banget ya Fancy, Sofas. ya. Kok dia bang Oh, iya. gitu ya. Aduh. Oke, resep cukonya dong Mbak. Boleh, tadi sebenarnya udah aku spill Siap. juga di awal ya Sofas, Benar. tapi nanti aku tulis juga di caption jadi ditunggu aja. Nanti untuk post ulang khusus masak besok sore ditunggu ya. Betul. Oke, ini langsung aku tabur aja untuk timunnya. Ini kalau mau ditambahin mie kuning juga boleh ya. Wih. Tinggal kita kasih taburan ini, ebi. Ebi siapanya Edi ya Kak? Jawab Kak. Oke. Wah ini katanya nanya garamnya merek apa Kak? Garam. Iya. Garamnya merek apa? Merek Dolphin. Dolphin. Aku ingetnya penguin ya dolphin. Tadi aku mau jawab penguin. Untung aku nggak jawab ya. Iya dol. Aku tahu Kompetitornya kali kemasannya itu. yang warna biru ya. Ada Yang biru-birunya. bagus ada dua, Dolphin sama Redmina. Oh. Oke. Tinggal kita kasih sambal. Sambalnya di onsite aja ya, dipisah. Sambelnya nih menggoda banget nih. Wah sebentar lagi hujan, pas banget makan pempek nih. Bener. Di luar udah gluduk-gluduk. Cocokologi ya. Oke Ce, adonannya bisa untuk buat pempek telur yang kecil enggak? Bisa banget dong, bisa banget ya Sofas ya. Tinggal Bisa tadi ya. kan gramasinya tinggal dikurangin aja. Oke. Bau cabai. Oke, jadi Wah, tuh pempek kapal selamnya udah jadi ya Sofas. cepet banget ya. Cepet banget. Cepet banget, bikinnya ternyata gampang banget ya, dan pastinya ini tuh yang premium ya Kak. Jadi Betul. benar-benar yang rasanya tuh ngikan banget. Jadi kalau untuk buat jualan ini harganya pasti lumayan ya. Benar. Bisa 20.000 nggak sih Bisa. sepotong? Karena ikannya tuh 25 banyak banget kali tadi. bisa, Iya, Kak. 20 sampai 25.000 Benar. sepotongnya ini karena besar. Terus ikannya juga tadi banyak banget. Betul. Oke, Kak, ini masih ada yang absen-absen lagi nggak Kak? Oke dari Oshet minta resepnya Mbak. Oke, Boleh. siap. Nanti yang terlambat nonton tenang aja, resep lengkapnya bakal kita cantumin di caption, ada di Facebook, Instagram, dan untuk yang di YouTube akan kita share juga besok ya, Saslovers. Oke, ini dia gimana caranya bikin pempek kapal selamnya ya, Saslovers. Sudah jadi nih.